Sekalipun Pak Tua Addison mempunyai banyak perselingkuhan dan bahkan beberapa anak lainnya, dia tetaplah ayah Calvin dan pria yang paling disayangi ibu Calvin dalam hidupnya. Jika sesuatu terjadi pada Pak Tua Addison, ibunya tidak akan selamat. Oleh karena itu, meskipun Pak Tua Addison telah melakukan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kepada dirinya dan ibunya, Calvin masih memikul tanggung jawab yang berat untuk menstabilkan grup Addison di masa-masa kritis. Dan juga, Calvin bersikeras untuk menempuh jalan ini, karena itu adalah keinginan terbesarnya untuk mengalahkan Randy yang tampaknya maha kuasa. Randy, Calvin melanjutkan. Dia sengaja mengulur waktu. Mengetahui apa yang dia lakukan, Randy punya ide. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan berteriak, "Yeremia, buka pintunya." Begitu Randy memberi perintah, suara gergaji listrik langsung terdengar dari luar. Anak buahnya membuat lubang di dinding besi agar mereka bisa melarikan diri. "Randy, sudah terlambat. Kamu tidak punya waktu untuk keluar dari sini. Ayo kita semua mati di sini hari ini." Hahaha. Calvin tertawa dan berbaring telungkup di tanah, siap menghadapi kenyataan lain yang lebih tenang. Direktur Randy, Yeremia segera menarik Randy dan keluarganya dan membantu mereka melarikan diri. Minta semua orang untuk segera pergi. Tidak ada yang terluka, meski dia sudah mengetahui bahwa Calvin telah memasang bom waktu, dia tetap tenang. Dia menoleh untuk melihat Putri Bramasta di sampingnya dan berkata, "Putri." Dia ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tetapi ketika dia menoleh dan menatap mata lembutnya, dia tersenyum padanya dengan lembut dan berkata, "Dengan adanya kamu, aku tidak takut pada apapun." Iya, dia tidak takut apapun selama Randy ada di sana. Bahkan jika ada segunung pedang dan lautan api di depannya, dia tidak akan takut selama Randy dan putri kecil ada di sisinya. Randy perlu mendengarnya. Dia membutuhkan sikap Putri Bramasta yang kuat dan menantang. Dia tersenyum padanya. Tidak peduli jalan berduri macam apa yang ada di depan mereka, selama dia dan mereka putrinya ada di sana, tidak ada yang terlalu sulit baginya. Randy menepuk pelukan anak kecil itu dan berkata, "Putri kecil, ayah, bolehkah aku keluar?" Dia telah melakukannya menuruti perintah ayahnya. Jika ayahnya tidak memberi perintahnya, dia akan tetap diam di pelukan ayahnya. "Iya sayangku, kamu boleh keluar sekarang." Mendengar suaranya yang lembut, Randy merasakan kehangatan meresap di hatinya. "Ayah, aku tahu kamu akan datang untuk menyelamatkan ibu dan aku tidak takut." Dia tidak ingat betapa takutnya dia sebelum ayahnya datang. Namun, saat ayahnya datang, dia tidak takut sama sekali. "Kamu selalu berani." Ayah sangat senang. Pada saat yang sama, dia memegangnya dengan satu tangan dan memegang tangan Putri Bramasta di tangan lainnya. Mereka segera mengevakuasi tempat itu. "Randy, jangan buang waktu dan tenaga. Jadilah seperti aku. Terima semua ini dan ayo pergi ke surga yang lain." Di belakangnya, suara Calvin masih seperti hantu yang garang, tapi mereka mengabaikannya. Mereka hanya saling memandang, mereka hanya bisa mendengar apa yang dikatakan satu sama lain. Di dunia ini, selama mereka memiliki satu sama lain, tidak ada orang lain yang berarti. Randy, kamu terlalu merasa benar sendiri. Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya menggertakmu? Calvin sangat marah hingga dia meninju lantai yang keras dan berteriak dengan kebencian. Dia duduk di lantai dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 ha. "Randy, aku harus membuatmu membayar kebodohan dan kesombonganmu." Calvin meraung sambil menghitung, 3, 2, 1, boom. Suaranya tenggelam oleh gemuruhnya ledakan. Saat Randy dan kelompoknya berada di satu-satunya jalan keluar, terjadi ledakan keras. Melalui ledakan yang memekakkan telinga, cahaya api melonjak ke langit.
tingginya beberapa meter. Calvin terbaring di tanah, melihat keluar dari pintu yang dibuat oleh anak buah Randy. Dia bisa melihat orang-orang diledakkan ke langit. Setelah berputar indah di udara, mereka terjatuh. Hahaha, Randy, akhirnya aku mengalahkanmu sekali. Sudah kubilang jangan pergi, tapi kamu bersikeras untuk pergi. Kalau kamu diledakkan, apa yang harus aku katakan padamu? Calvin tertawa dengan air mata berlinang. Dia tampaknya telah memenangkan pertarungan ini, tetapi sepertinya dia juga tidak memenangkan apapun. 3 bulan kemudian, musim dingin telah berlalu. Sekarang semuanya hidup kembali, dan bunga musim semi bermekaran. Itu adalah musim terbaik tahun ini. New York, di rumah sakit swasta mewah. Di pintu masuk rumah sakit, pintunya dijaga ketat. Tanpa persetujuan atasan, seekor lalat pun tidak bisa masuk ke dalam gedung. Rizal keluar dari mobil, melewati keamanan, masuk dan memasuki lift, dan langsung menuju bangsal kelas atas di lantai 8. Berdiri di dalam lift, dia melihat nomor-nomor di lift naik. Dalam beberapa detik, lift mencapai lantai 8. Dia berdiri di dalam lift, menarik napas dalam-dalam, merapikan jas rapinya, lalu melangkah keluar. Dia keluar dari lift, berbelok ke kanan, dan berjalan ke ujung koridor. Di sebelahnya ada suite mewah. Kamar nomor 8. Melihat ke arah pintu yang tebal dan berat itu, dia berdiri diam dan menarik napas dalam-dalam. Dia menunggu beberapa detik sebelum perlahan mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Dia menunggu beberapa detik sampai dia mendengar suara yang dalam dari dalam ruangan, memanggilnya untuk masuk. Lalu dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Direktur Randy. Rizal memandang pria yang berdiri di dekat jendela, mengenakan kemeja dan celana putih, punggung menghadap pintu. Rizal menyapa Randy dengan hormat. Oh, Randy berdiri tegak, tubuhnya tidak bergerak. Dia melihat keluar jendela ke kejauhan, tidak melihat apapun dan segala sesuatu pada saat yang bersamaan. Direktur Randy, kami telah menyelesaikan semua tugas sesuai perintah Anda. Rizal menyerahkan dokumen di tangannya, tapi Randy tetap tidak menoleh ke belakang. Rizal mempertahankan postur tubuhnya sambil menunggu Randy mengambilnya. Setelah sekian lama, Randy mengalihkan pandangannya dari jendela dan berbalik. Di bawah bingkai emas kacamatanya, matanya sama tajamnya. Dengan sangat cepat, kualitas penindikan menghilang. Semuanya sudah selesai, dia bertanya. Suaranya rendah, tapi itu membawa otoritas tertentu. Calvin orang yang keras kepala. Bahkan jika kita memukulinya sampai mati, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita tentang perbuatannya, tapi ibunya berbeda. Ibunya memujanya. Dia masih memiliki sedikit hati nurani dan tidak mau melihat ibunya menderita. Berbicara tentang ini, Rizal melangkah maju dan menyerahkan dokumen itu kepada Randy dengan kedua tangannya. Randy masih tidak menerimanya. Rizal mempertahankan posturnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah direkturnya puas dengan apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, korban dari kejadian ini bukanlah orang lain, melainkan wanita yang paling disayangi oleh direktur mereka, istrinya. Sudah 3 bulan sejak ledakan di New York, namun dampaknya masih menghantui hingga saat ini. Pada tanggal 5 Januari di New York, sebuah gudang dekat sebuah kontainer di pinggiran kota diledakkan oleh sebuah bom. Api menjalar dan menyala selama 2 hari 2 malam, membakar seluruh gudang. Kejadian ini langsung menarik perhatian pihak berwenang. Ketika mereka mengetahui bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Direktur Sandiga Group, pihak berwenang segera mengklasifikasikan kejadian ini sebagai serangan teroris. Dalam serangan teroris, meskipun Calvin punya 9 otak, dia tidak bisa lepas dari hukuman. 3 hari kemudian,
pihak berwenang mengumumkan bahwa dalang insiden tersebut telah ditangkap dan akan dijatuhi hukuman mati. Namun, Calvin yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, tidak mati. Pihak berwajib otomatis menyerahkannya kepada Randy. Bagaimanapun, betapapun buruknya dampak kejadian ini, tidak bisa dibandingkan dengan dampaknya terhadap Randy. Pengaruh internasional Sandiga Group sangat besar. Bahkan pemerintah harus memberi perhatian pada Randy. Setelah beberapa lama, Randy mengulurkan tangan untuk mengambil dokumen tersebut. Ketika dia membukanya, dia melihat banyak foto berdarah di folder itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.